Waalaikumsalam. Selamat pagi. Silakan masuk. Iya. Silakan duduk, pilih tempat yang Anda suka. Sini aja, Bu. Oke, silakan. Dengan siapa ini, Nak? Saya Karin, Bu, dari kelas 12 MIPA 1. Oh, Karin. Apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Syukur alhamdulillah kalau baik-baik saja. Lagi jam istirahat ya? Tadi pelajaran siapa? Iya, Bu, lagi jam istirahat. Tadi pelajaran matematika inti. Ibu Nurlena ya? Oh, oke. Setelah kita sedikit bicara mengenai Karin, ya mungkin ada sesuatu yang ingin Karin bicarakan mengenai kedatangannya ke sini. Iya, Bu, sebenarnya ada yang saya ingin bicarakan kepada Ibu. Saya datang kemari ingin konseling, Bu. Oh, ingin konseling. Ibu bersedia sekali kalau Karin ingin konseling. Malahan Ibu senang sekali. Tetapi apakah Karin selama ini pernah melakukan proses konseling? Untuk proses konseling, saya belum pernah melakukannya, Bu. Tapi saya pernah mendengar beberapa tentang konseling ini dari teman-teman saya, Bu. Baiklah, bagaimana bila Ibu menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling kepada Karin? Ya, Bu, silakan. Oke, Karin. Konseling merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli dalam rangka membantu mengentaskan atau menyelesaikan masalah konseli, di mana konseli dituntut secara aktif dalam menyelesaikan masalahnya dengan bantuan strategi yang diberikan oleh konselor. Kalau gitu bisa jadi lebih efisien ya, Bu. Iya. Terus bagaimana, Bu, kalau masalah kerahasiaan saya? Apakah tidak akan bocor, Bu? Oke, Nak Karin ya. Nak Karin gak usah takut. Gak usah malu menyampaikan, menceritakan permasalahan Karin yang sedang dihadapi atau yang sedang dialami. Nah, karena di dalam proses konseling itu sendiri, Nak Karin, ada namanya asas kerahasiaan. Jadi, permasalahan Nak Karin tidak akan bocor atau tidak akan diketahui oleh orang lain. Karena permasalahan yang Karin tahu di sini cuma Tuhan, Ibu, dan Nak Karin. Jadi, nggak usah takut ya, Nak, untuk menceritakan permasalahannya. Karena Ibu selalu memegang teguh apa itu asas kerahasiaan. Oke, Nak ya? Baik, Bu, kalau begitu terima kasih. Oke, Nak Karin. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan dari konseling itu sendiri agar nanti bisa terarah dan bermakna. Bagaimana pendapatnya, Nak? Ya, Bu, silahkan dijelaskan terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya, Karin ya. Konseling itu sendiri bertujuan untuk membantu Karin agar Karin mampu mengurangi sampai menghilangkan gejala-gejala konflik yang Karin alami. Itu tujuannya, Karin. Oh iya, Karin. Untuk waktu mau kita sepakati sampai jam berapa pertemuan ini? Untuk waktu, gimana kalau habis jam istirahat, habis istirahat aja, Bu? Soalnya kalau setelah jam istirahat saya ada pelajaran lagi. Oke, berarti kita memanfaatkan waktu sebelum bel masuk berbunyi ya, Karin. Oke, ya silakan bisa dimulai Karin untuk menceritakan permasalahannya.
Ini Bu, kan kan saya sudah kelas 12. Nah, sebentar lagi saya akan tamat sekolah Bu. Ya. Karena itu saya ingin melanjutkan kuliah. Bagus sekali itu Karin. Memang kenapa masalahnya? Nah, itu masalahnya Bu. Masalahnya itu ada dengan bapak saya Bu. Memang Bapak kenapa saya, bapaknya? ya bapak saya tidak mengizinkan saya kuliah. Hmm. Bapaknya tidak mengizinkan Karin untuk kuliah. Oke, sekarang apa yang Karin pikirkan, apa yang Karin rasakan, apa yang melatar belakangi Karin selama ini? Ya, belakangan ini saya merasa kerap kali tidak sejalan dengan bapak saya. Dan hal-hal ini terus terjadi. Dan hal-hal tersebut membuat saya merasa sangat sedih, kecewa. Dan karena hal itu saya memutuskan untuk keluar rumah Bu, untuk menenangkan diri. Oke, Karin keluar dari rumah. Sekarang Karin tinggal di mana? Untuk sekarang saya tinggal di rumah nenek. Oke. Jadi Karin merasa berbeda paham, berbeda selisih pendapat dengan Bapak Karin. Kemudian Karin memutuskan untuk tinggal di rumah nenek supaya Karin berpisah dari Bapak. Ya, tujuannya agar Karin terhindar atau menghindari masalah itu. Iya. Kalau boleh tahu, Karin merasa selisih paham dengan Bapak Karin. Apa yang Bapak lakukan sehingga Karin merasa berbeda pendapat dan berselisih paham dengan beliau? Bapak itu tidak pernah memberikan saya kesempatan untuk memilih apa yang saya inginkan. Beliau harus membuat saya atau beliau menyuruh saya untuk melakukan apa yang dia inginkan, seperti ini, dan seperti itu. Apapun yang dia inginkan. Dia tidak pernah mendengarkan apa yang saya katakan, tidak pernah mendengarkan apa yang saya inginkan. Terus apa dia? Saya merasa seperti apa ya? Saya ini merasa anak tertua, kan saya anak tertua. Iya. Dan saya memiliki adik-adik. Berapa bersaudara Karin? 5 bersaudara. Oke, 5 bersaudara. Saya anak pertama dan saya anak tertua. Saya diharuskan mengurus adik-adik saya untuk bersekolah. Saya tidak pernah diberi izin untuk melakukan apapun, seperti saya tidak boleh mengikuti ekstra di luar rumah. Padahal saya sangat menyukai hal itu, Bu. Saya tidak diizinkan untuk mengikuti ekstra tersebut karena beliau mengatakan saya tidak akan bisa mengurus adik-adik saya di rumah untuk bersekolah. Lalu bagaimana dengan saya sendiri, Bu? Saya juga mempunyai hal-hal yang saya inginkan, hal-hal yang saya sukai untuk dilakukan oleh saya. Tapi bapak saya tidak pernah mendengarkan saya. Yang utama, kenapa sih bapak saya tidak menginginkan saya kuliah? Baiklah, jika bapak tidak mengizinkan saya untuk
apa ya Bu, berekstra di luar Iya, rumah. mengikuti ekstra. Nah, setidaknya saya ingin kuliah Bu, izinkan saya. Ini saya kuliah tidak diizinkan. Saya keluar rumah tidak diizinkan. Saya hanya harus mengikuti keinginan bapak saya, harus mengurus adik-adik saya. Karena saya anak tertua. Dia hanya bilang karena saya anak tertua. Apa tanggung jawab anak tertua itu seperti itu, Bu? Saya juga iya. punya hak, Bu. Saya juga punya keinginan. Oke gitu, sehingga Karin dapat menyimpulkan bahwa Bapak Karin itu memaksakan kehendak kepada Karin. Karena Bapak Karin pinginnya Karin seperti ini, dan seperti itu. Gitu. Oke, berarti kita sudah menemukan permasalahan dari Karin. Berarti Karin mempunyai selisih pendapat dengan Bapak Karin. Karena Bapak Karin terlalu memaksakan kehendak. Terus Bapak Karin tidak mengizinkan Karin untuk kuliah. Itu permasalahannya. Yang utama yang ingin saya bahas itu. Oke, yang utama yang ingin Karin bahas tentang mengapa Bapak Karin melarang Karin untuk kuliah. Ya, Bu. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Karin. Tapi Ibu mohon maaf sekali karena Ibu barusan dipanggil kepala sekolah. Mungkin ada sesuatu hal yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi konselingnya kita lanjutkan nanti siang. Bagaimana? Tidak apa-apa, Bu, kalau Tidak. Ibu ada urusan. Oke, berarti konselingnya kita lanjutkan nanti siang setelah sholat Jumat. Gimana? Ya. Setuju? Berarti setelah sholat Jumat sekitar jam 2 ya. Sekitar jam 2 Karin datang ke sini ke ruangan Ibu untuk kita melanjutkan konseling kita tadi. Terima kasih atas pengertian Karin. Oke. Ya, Bu, terima kasih juga sebelumnya telah mendengarkan. Iya, Nak. Saya pamit dulu, Bu. Ya, hati-hati ya, Nak ya. Ya. Jangan lupa nanti siang ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya, Nak, atas kedatangannya. Kita akan melanjutkan konseling kita yang tadi pagi. Di mana Karin tadi menceritakan bahwa Karin mempunyai selisih pendapat, berbeda pendapat dengan Bapak Karin. Karena Bapak Karin melarang Karin untuk kuliah gitu. Oke, sekarang Karin bisa ambil posisi duduk senyaman mungkin, Nak. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Oke, atur napasnya. Atur napas, tarik napas panjang dari hidung. Pejamkan matanya. Rilekskan dari kepala, pundak, lengan sampai kaki. Rilekskan. Ulangi pernapasannya sampai dapat pernapasan yang stabil. Oke. Pejamkan mata, hembuskan perlahan lewat mulut, rilekskan. Oke, sudah. Sekarang Ibu minta kepada Karin untuk memerankan sebagai kedua tokoh, ya. Dimana di sini Karin memerankan sebagai diri Karin sendiri. Terus di depan Karin ada kursi kosong. Kursi kosong ini sebagai Bapak Karin, ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Nak? Bisa. Nah, sekarang Ibu meminta kepada Karin memutar kembali peristiwanya. Apa sih yang Karin alami selama ini sehingga Karin mengatakan bahwa Karin berkonflik dengan Bapak Karin. Sudah ketemu? Oke. Kalau sudah ketemu momen-momen peristiwa yang membuat Karin menarik kesimpulan bahwa Karin berselisih paham karena Bapak terlalu banyak memaksakan kehendak, ya, kepada Karin sehingga Karin tinggal di rumah nenek Karin supaya Karin terhindar dari konflik. Sudah ketemu? Sudah. Pelan-pelan Karin buka matanya.
Yuk, pelan-pelan buka mata. Sudah? Oke, bagus sekali. Sekarang Karin menunjukkan secara detail bagaimana gestur Bapak Karin, apa kata-kata Bapak Karin yang disampaikan, sehingga Karin menangkap bahwa Karin berselisih paham dan Bapak memaksakan kehendak kepada Karin. Oke? Oke, Karin bisa duduk sebelah sini, Nak. Karin bisa duduk sebelah sini. Sekarang Karin berperan sebagai Bapak Karin. Oke. Ya. Karin di sini duduk sebagai Bapak Karin. Ya. Ini Karin Bapak Karin sedang berbicara kepada Karin, ya. Apa yang sering kali Bapak Karin katakan, ucapkan kepada Karin, ya. Yang duduk di sini. Bayangkan kembali peristiwa-peristiwa dan ingat-ingat lagi. Lihat ini Karin, seolah-olah Karin menjadi Bapak Karin. Oke? Karin sudah bisa mengingat kembali? Seperti gesturnya Bapak Karin, kalimat-kalimat yang ia pilih ketika bicara, tatapan mata Bapak Karin, sehingga Karin menyimpulkan bahwa Karin dipaksakan kehendaknya dan membuat Karin berselisih paham. Silakan Karin sampaikan kepada Karin ini. Silakan sampaikan, Nak, kepada Karin ini. Gak usah sekolah jauh-jauh kamu. Lihat, mereka itu sekolah tinggi-tinggi, tapi gak jadi apa-apa. Kamu malah mau ingin kuliah? Mau makan apa kamu di sana, Nak? Di sini aja kita gak punya apa-apa, Nak. Kita mau makan nasi aja susah. Kamu ini jadi orang sangat tidak bersyukur. Bapak, kalau kamu masih ingin mau kuliah, Bapak gak akan menganggap kamu anak lagi. Jangan sombong, Nak, kamu jadi orang. Kita ini orang gak punya apa-apa, Nak. Mau makan aja kita susah. Kamu malah ingin kuliah. Itu yang disampaikan. Yang paling saya ingat itu. Oke. Seketika Bapak Karin menyampaikan itu, maka pindahlah ke sini. Pindah ke sini, Nak. Dan jawablah apa yang ingin Karin sampaikan pada saat itu. Ya, kalau Bapak gak mau saya kuliah, ya gak apa-apa, Pak. Tapi izinin saya untuk tetap kuliah, Pak. Saya juga ingin seperti teman-teman saya. Yang mereka kuliah, saya juga ingin kuliah, Pak. Saya gak mau tinggal di rumah ngurus adik-adik doang. Saya juga ingin mencari ilmu. Saya juga ingin jadi orang. Saya juga ingin seperti teman-teman saya, Pak, yang bisa kuliah. Ada lagi yang ingin disampaikan? Gak ada. Oke, seketika Karin menyampaikan itu kepada Karin, apa jawabannya? Pindah ke sini, Nak. Terserah. Maumu apa terserah. Dari sekarang, Bapak gak mau ngurus kamu lagi.
Kamu mau ngapain aja bapak gak mau ngeliatin kamu, gak mau ngurus kamu lagi. Kamu aja gak mau. Kamu aja gak mau. Ya, enggak apa-apa. Sampaikan, Nak. Kamu aja gak mau ngelihat kondisi keluargamu gimana, bapak. Ya, enggak apa-apa. Sampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak pada saat itu. Kamu terlalu egois, Nak. Kamu hanya mentingin diri kamu sendiri. Emang kamu mau makan apa di sana? Mau di jalanan kamu? Kamu ini sangat tidak bersyukur kamu. Masih untung bapak kasih makan. Malah kamu egois, gak mau mikirin keluarga kamu, gak mau mikirin bapak. Oke, gitu. Sekarang pindah ke sini lagi, Nak. Apa yang ingin Karin sampaikan ketika Bapak Karin mengatakan demikian? Saat itu saya tidak mengatakan apa-apa. Karena saya tahu betul sikap bapak saya begitu keras tentang hal ini. Oke. Gesturnya Karin alami kembali peristiwa itu. Bawa ke sekarang. Karena prinsipnya adalah di sini dan sekarang. Oke? Saat itu saya cuma bisa lari ke kamar dan nangis. Oke. Apa yang ingin Karin sampaikan ketika Karin lari? Apakah masih ada yang ingin disampaikan yang belum tersampaikan sehingga membuat Karin untuk memilih pergi saja? Kok gak meminta alasan gitu, Bu? Kenapa sih saya memilih ini? Kenapa sih saya ingin kuliah? Beliau tidak mengatakan alasan itu, Bu. Kenapa Bapak nggak nanya alasannya? Iya, cuman dilarang gitu, Bu. Kenapa dilarang itu beliau tidak mengatakan. Kenapa sih beliau tidak mengatakan alasannya itu kepada saya? Saya butuh penjelasan, Bu. Saya juga ingin punya alasan kenapa bapak saya tidak mengizinkan saya untuk kuliah. Padahal Karin ingin melihat Bapak itu menyampaikan alasannya. Kenapa gitu? Pengennya gitu. Ditanya kenapa ingin kuliah atau menyampaikan kenapa Bapak melarang itu. Oke, karena sebenarnya pengen Bapak Karin mengatakan hal itu. Sekarang Karin pindah sini, duduk di sini. Oke. Sekarang Karin katakan kepada diri Karin. Karena Karin ingin tahu apa alasan Bapak Karin melarang Karin kuliah. Sampaikan kepada Karin, ini anak perempuannya yang dilarang oleh bapaknya kuliah. Sekarang bapaknya sedang ngomong, ya. Karin di sini sebagai bapak Karin, di sini Karin sebagai anak perempuannya. Sampaikan. Mengapa bapak melarang kuliah, Nak? Karena bapak tidak mempunyai biaya untuk kuliahmu, Nak. Sedangkan kamu anak tertua.
Dan kamu mempunyai 4 adik, nak, yang masih kecil-kecil. Mereka butuh untuk sekolah, perlu untuk biaya sekolah. Kamu tahu kan, pekerjaan bapak ini cuma buruh tani, nak. Penghasilan bapak per hari cuma 35.000, nak. Itu pun juga kalau ada yang mempekerjakan bapak. Bapak tahu kamu ingin kuliah. Bapak juga pengen kamu kuliah. Tapi bapak takut nanti kalau kamu putus di tengah jalan pada saat kamu kuliah, gimana, nak? Uang yang bapak hasilkan juga akan sia-sia. Adik-adik kamu juga tidak akan sekolah karena bapak mengutamakan kamu. Kamu mau adik-adik kamu tidak sekolah? Kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri. Bapak juga ingin kamu kuliah. Bapak juga ingin melihat kamu jadi orang yang tinggi, juga mau. Tapi bapak juga tidak punya biaya, nak. Oke, sekarang Karin berpindah tempat. Duduk di sini, nak. Tadi Karin sudah mendengar Bapak menyampaikan apa alasannya melarang Karin untuk kuliah. Apa tadi? Bapak kayaknya merasa terbebani mikirin saya dan adik-adik saya. Bapak takut jika saya kuliah, takutnya nanti saya putus di tengah jalan. Dan Bapak juga takut kalau lebih mengutamakan saya, adik-adik saya juga akan terlantar dan tidak sekolah. Bapak itu mau melihat saya jadi orang, dia mau. Tapi bapak saya juga harus membiayai adik-adik saya sekolah. Oke, sekarang apa yang Karin pahami sikap Bapak Karin dengan keras melarang Karin? Yang Karin sampaikan sampai berselisih paham, terlalu memaksakan. Setelah Karin tahu sebetulnya apa alasannya beliau melarang Karin, apa yang Karin sampaikan? Bapak juga sayang pada saya. Bapak juga sangat ingin menguliahkan saya. Tapi bapak saya juga harus menyekolahkan adik-adik saya. Adik saya masih kecil, butuh sekolah, dan saya hanya mementingkan diri saya sendiri. Dan yang utama itu juga karena keluarga kami tidak mempunyai biaya untuk kuliah. Keluarga kami sangat-sangat tidak memungkinkan kalau masalah keuangan. Padahal Karin kepingin Bapak Karin menyampaikan itu. Ya, sampaikan itu. Aku kepengen, Pak. Sebenarnya aku pengen Bapak bilang langsung. Bapak bilang langsung. Kenapa Bapak melarang saya kuliah? Kalau Bapak sayang sama saya, seharusnya Bapak bilang gitu. Bapak bilang alasannya itu karena sayang. Bukan malah dibentak, Pak. Bukan malah dilarang. Apalagi tanpa alasan.
Tapi sekarang apa yang Karin dapatkan setelah tadi kita melakukan teknik kursi kosong tadi? Apa yang Karin dapatkan? Yang saya dapatkan setelah saya menyampaikan apa yang selama ini saya pendam, apa yang masalah selama ini saya pendam, saya katakan, saya menjadi lebih baik dan merasa lebih tenang. Merasa lebih tenang. Terus setelah tadi Karin memerankan sebagai Bapak Karin, apa yang Karin rasakan? Saat saya menjadi bapak saya merasakan saya yang berada di sini terlalu egois, terlalu mementingkan diri sendiri. Tanpa saya tahu, bapak saya itu mempunyai beban yang sangat besar. Beliau juga memikirkan saya, tapi saya tidak memikirkan beliau. Oke. Terus begitu tahu Karin alasan Bapak melarang karena memikirkan masalah depan Karin dan adik-adik Karin, bagaimana? Ya, sangat disayangkan. Sebenarnya saya menjadi pertama saya menjadi lebih tenang karena mengetahui alasan bapak saya melarang. Saya sekarang lebih sadar diri. Saya juga harus mikirin bapak saya. Saya juga harus mikirin adik-adik saya. Oke, bagus sekali. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Nah, lain kali kalau Karin ada waktu dan ingin melakukan konseling, silakan datang ke ruangan Ibu ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas bantuannya. Selama ini saya sangat terbebani dengan masalah itu. Namun setelah saya dibicarakan dan melakukan teknik dan melakukan konseling ini, saya merasa lebih lega, lebih tenang. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Baik, Bu. Setelah saya melakukan ini, saya sudah sadar apa yang harus saya lakukan. Makasih banyak, Bu, karena telah membantu saya. Oke, sama-sama Nak ya. Baik, Bu. Jika sudah selesai, saya ingin keluar sebentar. Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Bu. Oh iya, sama-sama ya Nak ya.